People, digital, and branding. Ini Wak, ngomongnya aja winning secret, Pak. Ini kan secret, Wak, rahasia. Kenapa Wak bagi-bagiin ya, Wak? Itu pemanasan, Wak, sebenarnya. Ini kan kita udah mulai ketarik people ya. Udah ketarik people. Nah, ini yang udah kita siapin nih buat Wak sebenarnya. Ini gua boleh share screen ya? Boleh share screen ya? Ya. Ini soal jebakan, awas hati-hati ya. Tiap minggu kita kuis, Wak. Wah, ini luar biasa. Kemarin kita podcaster juga sempat bahas, Wak, masuk di ini nih, apa sih ada di internet ya. Ini Wak, kita baca ini Wak sebenarnya. People, digital, and branding. Ini Wak, ngomongnya aja winning secret, Pak. Ini kan secret, Wak, rahasia. Kenapa Wak bagi-bagiin ya, Wak? Iya benar. Tanya kenapa secret dibagi-bagiin gitu ya? Karena sekarang ini yang secret itu yang dibagikan. Kalau yang secret orang nggak pada tahu, nggak pernah jadi secret juga. Semua suka secret kan selalu dibagiin. Oh gitu. Asal jangan secret moment ya, orang nggak tahu itu secret kalau nggak dibagiin. Emang itu secret? Iya, kalau udah dibagiin. Kalau belum dibagiin nggak tahu itu secret. Iya, gimana? Ya, kalau aku lihat ya, apa namanya, kalau misalnya read the article, and then sebenarnya kalau kita ngomong berarti banking itu obviously kan we're experiencing technology revolution ya, including the banking industry gitu ya. Tapi in this article you're focusing on the people. Sebenarnya people itu one of your winning secrets in managing this transformation. Ini gimana, Wak? Maksudnya, Wak? Bisa dijelasin nggak? Oke, sebenarnya ini ada aspirasinya ya. Kita sebenarnya kalau di saya karena ada ini ya shareholder baru, dia punya aspirasi. We wanna be a best payment bank gitu ya. Terus kemudian kita mau jadi salah satu bank yang besar gitu ya, salah satu bank yang besar. And then juga kita mau jadi hybrid bank. Hybrid bank itu gini, bank lokal tapi kapasitasnya atau kapabilitasnya global. Bicaranya kalau dari 3 aspek itu kira-kira apa aja gitu ya yang bisa kita lihat, bisa kita align supaya aspirasi itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian kita bikin identify apa aspek yang bisa mendorong 3 hal itu bisa tercapai. Salah satunya tentunya yang bisa menjalankan. Kalau kita tadi mau jadi melakukan sesuatu yang membuat hasil yang bagus, tentunya kita harus punya kualitas orang yang bagus ya. Kualitas orang yang bagus. Terus ketika bicara competitiveness bisa jalan sebuah organisasi itu karena punya orang-orang yang capability-nya mumpuni. Itu penting karena bukan hanya fondasinya, tapi tadi bicaranya adalah fondasinya. Fondasinya salah satunya HR. Kalau bicara di Basokat juga yang paling bawah, tentunya learning and growth itu kan lebih orientasinya ke people ya. Nah, makanya people itu adalah anything gitu ya. Ketika dia mau start gitu ya. Nah, ketika dia mau masuk nerobos misalkan ke market ataupun dia mau supaya reputasinya naik, maka salah satu kekuatan yang bisa sekarang ini bisa menjadi competitiveness gitu ya, mendorong competitiveness dari sebuah perusahaan digital karena model transaksi sekarang sudah berubah. Contohnya kalau di bank ini saya kasih contohnya di bank aja ya, bukan orientasi karena bank. Kenapa seperti itu? Contohnya sekarang apakah nih dari teman-teman yang ada di sini semua, kapan terakhir datang ke bank? Pertanyaan pertama. Lupa. Kalau saya waktu lupa password. Udah nggak ada yang datang kan? Udah nggak ada yang datang ke bank. Artinya cara bisnisnya, way of bisnisnya udah berubah. Sudah berubah. Kalau dulu perbankan orang datang ke bank, ngambil uang, nyimpan uang. Sekarang sama sekali orang nggak datang. Saya bilang tadi mungkin Arnold ataupun yang lain, Iren, atau Victor, apakah pernah datang? Jangan-jangan udah nggak pernah lama, udah nggak pernah datang. Tapi pertanyaannya, tabungan tetap ada dong. Tabungannya ada. Spending tetap bisa dong, gitu ya. Nggak ada masalah. Belanja tetap bisa, padahal nggak datang ke bank gitu loh. Nah, artinya model kerjanya sudah berubah. Cara berbisnisnya pun berubah. Kenapa? Sekarang semua mengandalkan teknologi gitu ya.
karena kita mengandalkan teknologi untuk apa namanya untuk melakukan menyampaikan produk kita ke market, maka dan pada saat ini teknologi adalah sebagai salah satu kekuatan untuk penetrasi, untuk apa melepas produk, maka tadi siapa namanya teknologi itu atau itu menjadi salah satu hal yang perlu kita bangun selain si HR-nya ya. Nah, yang ketiga kalau bicara perusahaan ya, perusahaan produknya mau dipakai orang kira-kira karena apa? Karena bangga, proud, banyak di mana-mana. Nah, artinya tadi kan ada di mana-mana ya. Kalau nggak dikenal kita misalkan, wah kita punya produk bagus nih, produk bagus, orang yang bikinnya juga orang hebat nih gitu. Tapi kok nggak laku ya? Kenapa ya? Orang nggak ada yang kenal nih barang, ya nggak barang kenapa? Kalau ini biar dikenal maka kita harus brandingnya harus kuat gitu loh. Branding itu is anything gitu. Orang contohnya gini lah ya, kalau misalkan suatu produk, misalkan produk apapun ya, ketika dia tadinya agresif ada di market, orang setiap saat lihat, setiap saat kedengeran gitu ya. Ketika dia sudah mulai turun apa namanya ininya publikasinya, itu orang akan mulai juga apalagi kalau ada penggantinya yang sama dan dia lebih agresif, biasanya jadi substitute untuk suatu produk. Itu pengaruh sekali gitu. Sama. Kalau perusahaan mau besar ya juga tentunya proses brandingnya akan terus ini apa sih namanya didorong untuk lebih kuat gitu sehingga di market dia reputasinya akan naik. Karena mendorong reputasi itu orang memilih ya. Kalau nggak mungkin Arnold datang ke suatu bank atau Arnold nyimpen duit di bank ya, Arnold nggak kenal, dengar pun nggak pernah gitu. Wah ini ada banknya bagus nih. Ya? Datang tiba-tiba nggak mungkin. Ini duit gue bisa hilang nih kan gue nggak tahu. Trustnya juga customer hilang ya kalau nggak. Iya kan bicaranya kalau bicara branding nanti pengaruhnya ke image tadi reputasi perusahaan, confidence orang gitu kan. Orang juga akan confident. Oh ini barang ada terus jadi orang tahu memang ini bagus gitu. Tapi kalau udah mulai turun di publikasi biasanya orang nggak cenderung untuk apa sih namanya sudah mulai terpengaruh dengan ini dengan mungkin kalau ada produk pengganti dari yang lebih agresif gitu biasanya seperti itu. Ya, itu gambaran makanya 3 hal tadi penting gitu ya karena bicaranya kalau bicara perusahaan sekarang ini kan kalau di era sekarang ini perubahannya sangat cepat karena perubahannya sangat cepat maka yang kita dorong adalah untuk penetrasi ke pasar adalah yang berbasis teknologinya harus kuat lah ya bicara yang serba ini apa sih namanya ya infrastrukturnya yang inilah yang sangat apa sih namanya sangat canggih gitu yang bisa masuk bisa langsung gitu ke pasarnya juga. Ini menarik ya, banyak sekali masalah teknologi ya, Wak. Apalagi sekarang kompetisinya makin melebar kemana-mana ya. Semua perusahaan sekarang bikin alat bayar yang macam-macam dengan startup segala macam ya, Wak ya. Sehingga ya perusahaan-perusahaan kayak yang udah besar, udah mapan, seperti kan tempatnya Wak kan harus bisa mampu bersaing tuh ya, Wak ya. Iya. Nah, mungkin kalau tadi dengan startup itu bukan tadi bagaimana kita punya teknologi bisa kolaborasi dengan mereka ya. Karena bicara sekarang perusahaan itu kekuatan perusahaan itu nggak bisa dia berdiri sendiri karena perusahaan itu harus kolaborasi dengan perusahaan lain. Contohnya ya, misalkan salah satu e-commerce yang gede gitu ya, hampir semua bank ada di situ. Kenapa? Karena supaya transaksinya dia melalui bank dia itu otomatis. Kalau saya nggak kolaborasi sama dia, maka kira-kira apa sih namanya mereka bagaimana mau transaksi menggunakan media apa namanya media yang produk saya gitu loh karena dengan seperti itu approach-nya beda. Kalau dulu mungkin iya orang itu contohnya ke bank mungkin orang dulu berusaha ke bank untuk dapatkan untuk bisa kerjasama. Sekarang enggak, terbalik kan posisinya ya, terbalik. Kita masuk ke dia gitu, kita masuk ke dia supaya kita bisa ada di dia karena mereka yang lebih agresif untuk ininya apa namanya untuk melakukan publikasi ataupun inilah branding lah ya karena branding is anything sekarang. Walaupun bakar-bakar duit itu branding itu kebayar semua lah ya. Nah, pastinya pakai perhitungan ya. Kalau saya dulu juga pernah ada yang bilang wah itu bakar duitnya terlalu banyak gitu ya. Yang kita lihat adalah impact-nya gitu lah. Impact-nya in the long run kita kira-kira seperti apa gitu ya. Kalau perusahaan yang sering branding biasanya in term of trust orang juga tinggi. Karena kalau bicara kayak bank juga itu bisnis kalau service itu trust not.
Bagaimana pelanggan itu merasa bahwa si produk ini memang bagus gitu ya. Kalau kita nggak pernah masukin ke publikasi atau ke market gitu ya, atau ke media-media, maka ya orang juga nggak terlalu akan punya confident ketika dia bertransaksi menggunakan produk-produk yang ada di perusahaan itu. Contohnya gitu ya, kalau saya pernah pengalaman di perusahaan sebelumnya gitu ya, kita brandingnya itu agak cukup besar dulu gitu ya, sampai misalkan kita menggunakan tim dari luar negeri gitu, orang melihat mahal amat gitu ya, mungkin beda cara melihatnya gitu. Kenapa? Yang di airlines itu, Pak, yang di airlines nggak usah di branding juga, orang-orang udah milih itu sih, Pak. Keluar nggak? Kalau keluar nggak? Kalau keluar, di luar, untuk internasional. Kita datang ke negara lain gitu ya. Emang siapa yang tahu kita gitu ya? Kalau misalkan nggak branding, nggak nempel ke suatu brand yang kuat itu gitu ya. Kita pilih salah satu brand yang kuat. Kita nempel ke situ kan enak gitu loh. Dia selalu kita itu secara tidak langsung orang, wih, dia aja pakai itu gitu, nah gitu. Emang di Indonesianya, jadi strateginya tuh untuk branding di luarnya, Pak ya? Iya, supaya nanti ya ketika kita ke sana juga orang tahu kan ini penetrasi ke ke publiknya kan. Produk nggak mungkin kalau kita nggak dan tadi kalau produk bagus penetrasinya harus cepat supaya sayang. Karena momentumnya juga harus dapat gitu lah ketika dia jalan. Nah, kalau gitu, Wak, mohon maaf nih, Wak. Kira-kira kalau kita sebenarnya kalau udah punya potensi gitu, orangnya dulu yang disiapkan atau produknya dulu ya, Wak, kira-kira? Kalau saya bicara adalah tadi pertama yang harus kita tahu ya, kalau kita ini mau kemana dulu gitu. Nanti memang kita akan desain orangnya, kita siapkan orangnya seperti yang di-expect gitu loh. Kalau kita nanti desain orangnya, kemudian ininya beda ya, kita bikin orang-orang yang punya kapasitas di teknologi, ternyata perusahaannya bukan ke sana mau jalannya, kemudian kita akan miss gitu. Kalau saya lebih cenderung ke tadi, kita bikin alignment. HR itu bikin alignment dengan strategi perusahaan, itu yang paling penting. Dan kemampuan adaptasi dan alignment itu is anything buat saya, buat HR membangun ke depan. Ini penting sekali karena kadang-kadang HR asik dengan kita punya model seperti ini kita jalan. No, saya bilang itu akan fail. Kenapa fail? Karena kita tidak melakukan alignment dengan apa yang akan dilakukan perusahaan ke depan gitu loh. Kalau bicara HR bukan bicaranya kan current ya, bicaranya ya ini ya ke depan ya. Bagaimana yang kita buat itu akan punya impact di ke depan gitu loh. Nggak mungkin ketika ini jadi, kecuali ya tadi kalau yang pro hire oke lah ya, profesional gitu ya. Tapi bicaranya kalau bicara organisasi atau institusi itu sebuah bangunan yang kita buat fondasinya untuk ke depan gitu. Itu penting sekali tuh buat kita bisa mendesain sesuatu gitu ke depannya. HR itu pentingnya di situ gitu. Jadi HR ini emang development future orientation ya, Wak ya. Jadi emang. Makanya ketika tadi ada aspirasi perusahaan pun saya sama teman-teman di dalam saya bilang kamu harus tahu dulu future of work-nya seperti apa, gitu. Future organization-nya seperti apa, way of work-nya pun seperti apa. Jangan nanti kita bikin sesuatu yang ternyata ke depan itu nggak dipakai dan juga nggak adaptif ya dengan model yang ada di depan gitu loh. Sehingga kita bikin sesuatu yang bagus buat saat ini, ketika ke depan mau dipakai itu udah obsolete gitu lah. Itu yang menurut saya teman-teman harus ini. Makanya kalau saya sekarang banyakin DBT atau MT ya, saya dorong nantinya biasanya itu yang jadi ininya jadi superhero-nya mereka ke depannya. Dan saya lebih suka kayak gitu. Artinya I prefer kalau saya sibuknya bukan untuk itu branding saya, tapi saya bagaimana nyiapkan ini nanti ke depannya ini mereka yang jadi ininya, jadi jadi superhero-nya lah buat perusahaan. Ke depan mereka yang jadi tulang punggungnya ya. Itu lebih menarik, dan udah kasih challenge. Kalau buat saya, karena saya confident, challenge-nya gini, siapapun bisa jadi apapun at any time gitu. Kalau misalkan orang dia ready at any time, gua ceburin jadiin gitu lah. Saya nggak perlu bikin itu, karena kalau bicara orang jadi kan tadi harus dikasih experience dan dikasih
ininya, kasih lapaknya atau kasih kolamnya. Orang udah pinter tapi nggak pernah dikasih kolam, nggak pernah dikasih lapak, ya akan jadi gitu. Oke. Kalau experience kita, saya lihat ya yang sebelum kalau saya experience di previous gitu ya, itu orang yang jadi yang udah di depannya kan umurnya masih ini banget ya. Yang apa sih namanya ya, umur 30-an dia di senior manajemen semua, dia megang itu semua gitu loh. Kenapa? Karena kita jeburin semuanya. Apa kata jadi ya. Iya, Not. Ada kolamnya, Not. Kalau nggak ada kolamnya, kamu belajar berenang percuma, Not. Benar. Wah. Udah gitu ada kolamnya, Not jangan diam di pinggir aja, Not. Lu berani nyebur. Oke, Bang. Pakai ban. Dijorokin, Wak, benar. Aku mau nanya nih, apa namanya untuk orang kerja, kira-kira tips-nya apa nih untuk bisa masuk ke banking sekarang? Apa sih skill set yang dibutuhkan nih supaya orang kerja yang podcast kita bisa siap-siap juga, Wak? Jadi ini biasanya yang dengerin tuh anak-anak kuliahan, Wak, terus orang-orang HR yang baru-baru kerja. Nah, biar kasih tips. Menarik. Tapi ini kan sebenarnya model ini juga model kuliah udah beda ya. Yang ke depan itu yang ada kampus Merdeka kan dia hanya 6 semester, kemudian yang sisa 4 semesternya dia di-assign di suatu perusahaan ya untuk jadi. Karena gini, ini kasih contoh dulu ya. Buat saya latar belakang tidak jadi referensi yang kuat gitu ya. Ketika orang mau masuk ke perbankan, saya lagi banyak gitu ya. Karena tadi yang diperlukan adalah seseorang ketika dia mau masuk kan, kalau ini fresh graduate ya, bicaranya fresh graduate. Kalau fresh graduate itu mungkin yang kita lihat adalah bagaimana orang itu punya tadi kalau saya bilang, orang tuh punya energi sama passionate-nya, orang seperti itu resilient, artinya kuat untuk menghadapi bagaimana ke depan. Yang kedua, bagaimana dia bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan gitu ya. Orang adaptif itu biasanya kan gini, perusahaan itu mungkin tidak selamanya bisnisnya kayak sekarang. Pertanyaan saya, apakah bank nanti akan ada seperti sekarang? We don't know, no. Jangan-jangan nggak ada bank, yang ada tuh apa sih namanya? Sekarang simpanan uang yang elektronik money aja udah banyak banget kan, Pak? Banyak, makanya itu sudah mengarah ke situ. Dan sekarang kan uang beredar tuh bukan uang yang kita dipakai di ini ya. Karena kan sekarang kalau dulu orang katanya semua kan harus pakai cash gitu ya. Uang Indonesia itu sekarang enggak kan. Semua orang udah pakai apps gitu, dan semua orang pakai handphone transaksinya. Dan jarang, kalau dulu kan orang hebat nih, Arnold dompetnya tebel. Dompetnya tebel aneh. Lalu dari mana nih? Dari gunung ini pasti sekarang. Kalau yang dompetnya tebel, yang dapat kumpulin yang 2.000-an, ya dompetnya tebel. Iya benar-benar. Jadi kalau yang sekarang dompetnya tebel jadul ya. Jadul. Kalau dulu kan orang, dompet tipis, dompet tebel, beda. Kalau sekarang, orang sekarang dompet tebel. Jadi orang wajar ya, gua nggak pegang cash, udah biasa. Maksudnya orang megang cash, anak sekarang, loh, kok masih megang cash? Ya. Kita antara nggak punya duit, atau duitnya banyak banget. Iya, beda, Not. Sekarang beda. Makanya, proses kan tadi, apa sih namanya, modelnya kan sudah berubah ya tadi. Nah, tadi makanya adaptivitas itu buat saya penting ya. Selain tadi orang itu punya passion ataupun energi, itu penting karena orang itu akan resilient dan dia akan terus berusaha. Biasanya orang seperti itu lebih cenderung nanti nggak cepat patah ya. Artinya dia resilient. Yang kedua adaptif untuk menghadapi situasi yang berubah gitu ya. Orang yang tidak adaptif biasanya dengan pola kerja yang berubah dia nggak bisa menyesuaikan gitu. Kayak sekarang kan mungkin beberapa perusahaan kan sudah tidak lagi menerapkan orang datang ke kantor ya. Kalau zaman dulu, zaman saya kan namanya kerja berarti apa kalau kerja dulu? Ya harus ngantor, harus. Nah, Arnold udah jawab. Kalau dulu kerja ngantor, sekarang kerja apa ngantor kan, Arnold? Iya, makanya sekarang di rumah udah biasa sekarang ya. Sekarang kerja bukan ngantor, Not, bukan. Kan orang di rumah aja ya nggak? Saya mau di rumah, mau di mana, ya saya kerja. Bukan kerja itu ngantor gitu. Itu beda. Kan makanya saya bilang,
Kalau kita nggak bisa beradaptasi dan kondisi seperti itu yang terjadi tadi, orang itu nggak akan bisa mengikuti perubahan yang ada, dan itu sedangkan tadi perusahaan itu dituntut untuk cepat berubah ya. Ketika bisnisnya atau apa sih namanya arahnya lagi kita mau belokin kemana ya tadi, kalau orang-orangnya tadi apa sih namanya orang-orang yang passionate dan kemudian adaptif untuk itu, kita mudah untuk melakukan perubahan-perubahan tadi. Skill setnya bisa kita rubah lah, bisa reskilling, upskillingnya mudah gitu ya, compare to yang memang orang-orangnya tadi sangat apa ya kaku dan juga dia tidak rubah. Tapi saya bilang again, latar belakang apakah dia dari teknik atau apa, for me nggak ada ini, nggak jadi reference ya. Dan dari manapun ya, whoever, karena bicaranya adalah orang itu ada kekuatan bagaimana dia punya ini aja, punya passion dan bagaimana dia bisa beradaptasi dengan situasi gitu loh. Oh wow. Artinya buat orang kerja nggak perlu khawatir dia backgroundnya apa. Yang penting dia punya dua hal tadi ya. Wah ya. Nah, saya mau kasih contoh ya. Kalau mau kasih contoh real ya. Saya gini, saya cuma ada contoh real. Dulu saya mentor saya salah satunya Bu Susi dulu. Dulu saya waktu kenapa ke Bu Susi gitu ya. mentor waduh. Iya dulu waktu gua pertama wow. Mentornya menteri doi. Bukan dulu. Jangan Dia kan punya apa sih? Saya datang tiap pagi gitu. Waktu dulu saya sempat mikir juga, bos gua, ini bos gua ya dirut saya gitu ya. Kok gue disuruh mentor sama dia, nih perusahaannya kan gak gede gitu. Wah gitu. Terus lihat, kok dia gitu ya, ini siapa gitu kan. Kita tadi memandang atau underestimate dengan orang karena latar belakang. Iya. Tapi ketika saya ketemu, mana lo katanya, nih lo yang banyak sekolah lo ya kan, belum belajar sama gue. Gue kaget juga. Nah, kita mau tahu dari dia gitu. Wah, dia ternyata jauh lebih punya pandangan terhadap sesuatu gitu kan. Saya juga kaget juga. Wah, dia tahu ke depan itu seperti ini. Kayak tadi untuk pengelolaan seperti ini, terus saya udah punya sistemnya kan. Dia bukain zaman dulu. Gue kaget. Tempat gue belum. Gue kaget. Itu. Itu secretnya Wak ya, kayak Wak buka-bukaan rahasia. Dia buka juga. Tapi dia bilang, apa sih yang penting dari orang? Dia bilang, ini opportunity dia harus ambil, dia bilang. Orang yang ambil setiap opportunity, orang yang gimana? Orang yang punya energi, yang punya passion. Kalau orang itu, wah itu bagus tuh ini, cuman ngomong bagus apa nggak dijalanin, buat apa katanya. Itu penting banget tuh. Wacana dia bilang. NATO. Banyak orang yang cerita bagus wacana. For me, buat apapun, buat saya adalah merealisir sesuatu. When I come to the company, gue pasti rubah. Namanya values-nya udah gue rubah. Sistemnya udah gue rubah baru. Wow. Luar biasa. Tadi nggak ada FTDB, gue bikin DBT gitu dong. Jadi apa sih namanya? Kita masuk tadi, kita harus punya pikiran apa yang kita lakukan. Ini perusahaan mau gini, kita udah tahu dulu ini perusahaan aspirasinya seperti ini, strateginya seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk bisa ke situ. Kita bikin journey lah, bikin roadmap gitu loh, bikin fondasi apa yang bisa mendukung itu. Itu. Tapi again tadi ya, yang bicara bahwa supaya bagaimana sih ketika apa sih namanya, salah satunya memilih orang kenapa passionnya tadi saya sampaikan tadi itu tadi itu penting sekali, terutama untuk teman-teman kan, karena gini, kadang-kadang kan begitu dia lulus ya, coba Arnold tanya, ketika dia lulus waktu dia daftar misalkan teknik sipil, atau Arnold kerja di bank, ada lagi agricultural business ya. Di bank juga gitu ya. Banyak emang di bank tuh jurusan macam-macam tuh ada semua di bank ya. Sampai sastra Islam juga ada tuh. Ada. I would like to tell you ada. Artinya apa? Tadi. Dan mereka yang sukses itu bukan dari situ gitu kelihatannya. Saya sempat compare. Saya karena pernah punya experience bahwa wah ini gua develop, gua masukin ke universitas yang paling
bagus gitu ya, yang apa sih namanya yang paling terkenal di dunia gitu Mas. Pulang-pulang biasa-biasa aja. Wah, dari situ saya bilang, wah ini kalau untuk orang kerja yang penting adalah tadi ya, kalau dia tadi yang pertama itu passionate atau apa, ketika dia nggak bisa dia belajar, itu pasti dia akan melakukan itu. Ketika dia nggak bisa, mungkin dia akan bertanya. Ketika dia bisa, pasti akan dia berusaha untuk melakukan sesuatu supaya itu bisa gitu. Bukan orang minta, waduh ini nggak bisa nih, nggak jalan. Tapi kalau orang yang tadi punya passion atau energi, akan lakukan apapun supaya itu bisa jalan. Dan dia yang tadi adaptasi dan kondisi apapun dia berusaha untuk adaptif dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Apalagi kalau sekarang ini adaptif penting sekali. Kalau sekarang di eranya orang bicaranya semua by data gitu ya. Kalau yang si Pak Aswi tadi benar saya predictive analytics itu penting karena nggak bisa kita ini apa sih namanya perusahaan itu kan harus sangat ini ya harus sangat efisien ya ketika merang sesuatu ya dan juga dalam mengambil keputusan harus tepat gitu ya. Data is everything gitu. Nah, termasuk sekarang ini yang penting adalah tadi bahwa apa sih namanya data itu jadi mahal gitu ya, termasuk HR juga. Ketika kita memilih orang itu untuk misalkan suatu posisi tertentu, tentunya kita tahu dulu nih latar belakangnya datanya dia seperti apa, compare dengan yang lainnya gimana itu apa sih namanya worth it gitu loh buat kita melakukan sesuatu gitu loh. Gitu. Banyak banget ini kita. Kalau topik yang menarik nggak terasa ya. Kalau saya lihat ya, saya ngeliat teman-teman ini potensi semua. Artinya kita mau jadi apapun karena apa? Karena kita sendiri, oke? Benar nggak Ren? Bukan karena orang lain, bukan. Anot mau jadi menteri, possible, why not? Gitu loh. Amin. Nggak ada nggak mungkin gitu ya. Buat saya nggak ada nggak mungkin. Siapapun bisa jadi apapun gitu. Itu semua tergantung dia punya hati dan punya pikiran seperti apa dia untuk berjalan. Itu pasti akan jadi lah ya. Bukan karena netok ya, gitu. Saya jadi menteri nunggu Reno jadi presiden dulu gitu nggak gitu ya? Kayak contoh gini, saya waktu itu kan ya kayak tadi apa sih Pak waktu sama Pak Dahlan ngobrol. Saya sama Pak Renat jadi pembicara nih bertiga nih. Jadi ajar waktu ada apa start masih karir di militer bertiga. Saya sama Pak Renat kan wes presentasi. Giliran Pak Dahlan bisa-bisa aja. Oke, siapa yang mau bisnis? Kan ini bicaranya event bisnis. Saya mau tanya, siapa di antara semua sini yang ada yang mau bisnis? Gak ada yang ngacung. Ya udah, kalau gitu ngapain saya cerita? Ini tadi kan udah dijelasin semua. Loh kalau nggak ada yang mau bisnis ya ngapain saya bikin? Dia bilang gitu. Ya Pak, tapi Bapak bisa cerita dikit dong Pak, katanya bagaimana nih kalau ada bisnis? Loh, dia bilang, kalau saya itu dia bilang karena kondisi, dia bilang kenapa? Saya ini cuman dari Aliyah sekolahnya padahal dia juga Aliyah pesantren. Ya, tapi dia bilang karena ada kondisi akhirnya yang mendorong dia harus melakukan sesuatu sehingga saya apa sih bisa berhasil gitu sampai posisi itu gitu Adilah, again latar belakang. Kalau Pak CT ya, Pak CT, tahu nggak Pak CT? Pak Heru Tanjung. Wes, siapa yang nggak tahu ya, Pak CT. Dulu dia pernah jadi menteri nggak? Heru Tanjung pernah sebentar ya. Ya, menteri apa? Ya, ya pokoknya ekonomi lah ya. Equim itu juga jadi ad interim apapun. Pertanyaan saya, dan dia kan bisnisnya bisnis punya bank ya, dan dia ngeran bank dia sebagai chairman ya di bank. Oke, dan itu cukup jalan bagus. Pertanyaannya, latar belakang dia apa? Heru Tanjung itu saya yang tahu tuh bukunya yang anak singkong itu loh, tapi tulisannya nggak tahu siapa. Dokter gigi. Dokter gigi. Oh. Nyangka ya, beda banget. Makanya dari dokter gigi loh. Makanya saya kira nggak ngaruh ya. Saya hanya mau menginspire dan juga mendorong bahwa dan kita udah sekolah ataupun sudah pernah mendapatkan sebuah pendidikan, then you have to do something gitu loh. Apapun bisa gitu ya. Bicara karir pet itu kalau orang dulu karir pet mana dong saya karir pet buat saya ke depan. Buat saya karir pet is dead gitu loh ya. Karir pet is dead. Ya, you have to build your own career.
Ya, you have to build your own career gitu loh. That's correct. Ya, setuju. Bukan lo nungguin Pak nanti udah ini saya apa atau nungguin nanti di-assign apa. I don't think so gitu loh. You have to build your own career. Jadi kalau Arnold mau jadi apa, ya you build arah ke sana dong, Not gitu loh. Jangan Arnold, wah, tapi orang sekarang kan malu-malu menyampaikan, gue pengen jadi menteri, oh gue oke, gue jadi menteri, gue apa sih pet yang harus gue bikin gitu loh. Oke, saya masuk komunitas ini, atau saya masuk Kadin, atau saya masuk apa. That's something yang mendorong saya menuju ke sana. Possible dong. Buat lagu Nol, Career Path is Dead. Career Path is Dead. Oh, itu cakep banget. Mana karir buat saya? Karir buat lo. Lo cari sendiri. Ya, you have to build your own career lah. Jadi gini lah, kalau bos kita nanti tanya, ini Ethel gimana nih, kok nggak ada Career Path? Sorry Pak, setelah post kita di malam, Career Path is dead. Terus kasih linknya nih, kasih. Nah, tadi balik lagi ke yang tadi, ya, artinya kalau buat saya nih, buat teman-teman yang muda seperti ini, journey-nya masih panjang. Dan saya juga yakin pasti salah satu dari sini mungkin suatu saat ada yang apa sih namanya, mungkin jadi orang besar, dan menteri apa sih, who knows, pernyataannya who knows, we don't know, karena tergantung dia mau ngapain. Makanya saya bilang, kalau saya setiap hari kantor, I have to get apa sih, saya harus membuat sesuatu, atau saya harus menurunkan sesuatu. Gue nggak mau datang hanya diam-diam aja. Terus saya di kantor, gue nggak ngelakuin apa, gue mending keluar, ngapain. Buang waktu buat saya. Sorry ya, maksudnya buang waktu. Saya nggak mau, I don't waste my time for nothing juga gitu loh. Karena kan waktu jalan ya. Saya di setiap tempat saya harus build sesuatu, I have to apa sih namanya, develop sesuatu gitu loh. Untuk penting buat orang kerja nih, penting nih. Suatu prinsip yang benar-benar penting ya. Ke kantor jangan cuma sekedar absen. Ngapain gitu? Lo bakal jadi apa-apaan gitu ya. Tapi saya mau encourage teman-teman, jangan segala sesuatu itu karena Anda sendiri gitu, bukan karena orang lain. You have to build your ini juga career. Tadi juga passionnya kan dari teman-teman sendiri. Apa yang ada di bayangan itu yang jadi. Cobain aja deh. Arnold bayangannya mau jadi CEO atau mau jadi konglomerat, itu kan secara tidak langsung Arnold membawa ke arah sana terus jalannya. Nggak mungkin, saya mau di mana aja. Di mana aja lu menjadi satpam mau nggak? Kagak mau gitu kan. Dia bilang, saya mau di mana aja. Oke, lu jadi satpam mau nggak? Kagak mau. Gitu orang kan. Menurut gue nggak jujur. Kalau saya menjujur, kamu jadi apa? Saya mau gantiin CEO. Why not? Orangnya, mau jadi apa aja. Aduh, gue bilang, mau jadi apa, lo jadi satpam kagak mau. Bilangnya mau jadi tadi gini, semua terbuka lebar, jalannya masih panjang buat teman-teman yang seperti ini. Dan you have to create something yang memang kreatif sekali ya. Energi kalian pakai semaksimal mungkin untuk membuat sesuatu, melakukan sesuatu, jangan hanya do nothing. Buat saya, I don't waste my time for nothing. Ini diawali dengan kita nanya-nanya sama Wa, diakhiri dengan motivation dari Wa nih. Luar biasa. Gini, biasanya kalau kita apa sih namanya, menuju ke sesuatu itu kan biasanya tekanannya tinggi ya. Orang harus apa sih namanya, menghadapi situasi-situasi yang sulit itu kan pressure-nya tinggi. Waduh, orang biasanya suka ini apa sih namanya, ada kalau anak kena pressure tinggi gitu, dia stres nggak? Ya normalnya manusia ya stres, pasti normalnya ya. Ya stres ya, you have to enjoy stress, not or you are a dead man, not. Ya, jadi saya mendorong teman-teman untuk ini ya, HR gitu ya. HR ya harus kreatif gitu. Kalau saya nggak mau melakukan hal yang sama dengan orang lain, tanya teman saya. Ini sama yang kemarin, gue nggak mau. Gue suruh presentasinya, Mas saya bikin oke. Sama yang kemarin, sorry, gue akan pakai. Gambar sama pun gue nggak mau pakai. Itu something different, unik, dan pastinya new lah. Nggak mau gue pakai yang lama. Kenapa? Itu hanya buat ini aja, no. Ini buat share teman-teman aja. Itu membuat diri kita terpacu tiap hari untuk melakukan sesuatu. Kalau enggak, kita tiap hari waktu kebuang, ngapain?
Iya, Kita benar-benar. akan nyantai-nyantai setelah kita membuat sesuatu. Gua pokoknya hari ini gue udah bikin oke, gue pasti jadi punya ini. Oke, Gitu. makanya refreshing setiap Sabtu Minggu naik sepeda, Wak ya. Ada itu challenge no. Challenge buat saya. Balance. Challenge kenapa? Gue nyari sama kayak motor lu no. Karena itu aja. Carinya kan saya carinya tanjakan no. Kalau nggak tanjakan nggak asik. Gue tanjakan yang orang nggak bisa, susah. Gue mau tuh. Kalau yang biasa aja nggak terlalu memacu lah. Cari tanjakan yang kata orang susah di sini, gue datang deh. Gue mau kejar lu. Masa gue nggak bisa? Emang tipenya wah nyari challenge mulu ya. Jangankan di naik sepeda aja gitu ya. Kalau naik motor juga gitu, gue cari yang jalan yang paling susah kayak lu cari yang lumpurnya memang nggak bisa dilewatin. Kalau bisa dilewatin, biasa aja not. Bener-bener. Berarti lo nggak bakal nemuin sepedaan di Sudirman, nggak bakal. Agak tanyakan. Sepeda cantik di Tanyakan tol Kuningan tuh. Kalau Sudirman tuh itu aja si fun aja kalau temen Sudirman oke aja. Buat update status aja. Sepeda cantik. Nyari yang susah dong. Oke. Karena experience mahal. Ya. Experience itu mahal ya. Jadi sharing ini juga mahal banget nih dari Wak nih. Thank you banget Wak. Wah. Luar biasa loh. Podcaster makan gaji buta agak ngapa-ngapain. Masa sih ya? Tanya sih tadi. Thank you, Wak. Oke, Wak. Thank you banget atas waktunya, sharing-sharingnya sama kita semua, Wak. Dan orang-orang kerja juga yang nonton sekarang. Keren Fruitful banget ya, fruitful banget ya. Enggak, gue justru saya terinspirasi dengan teman seperti ini, masih muda, mencoba untuk meran sesuatu yang untuk ke depan. Dan I like it, gue bilang. Thank you so much, Wak. Sehat selalu, sukses. Sama ya. Atur nuhun, Wak. Luar biasa terus, Wak. Oke, see you semuanya. Bye.